Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim agar pengetahuan keislaman kita semakin bertambah, dan dengan bertambahnya pengetahuan keislaman kita itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan menginginkan kebaikan untuk kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan memperoleh kebaikan, maka Allah jadikan dia paham terhadap agama. Dan paham terhadap agama tidak begitu saja langsung seorang paham, ngerti, berilmu tentang agama, kecuali ya dengan jalan ya belajar atau hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, yang mana dengan hadir di majelis ilmu juga membantu kita untuk tidak salah dalam memahami agama. Terjadinya kesalahpahaman ya diantaranya ketika seorang istilahnya belajar tanpa didampingi oleh misalnya ustaz, atau belajar sendiri misalnya, sehingga timbul kesalahpahaman. Baik, kita lanjutkan mempelajari tafsir juz' amma, dan masih kita mempelajari tafsir Al-Fatihah ya, karena kita coba mempelajarinya secara murattaban, tertib ya, ayat per ayat dan secara berurutan. Ada yang ingat mungkin terakhir kita sampai pada ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Ayat 4 atau 5? Ayat 5 berarti sekarang ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Oh, berarti sekarang ayat kelima ya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Dalam ayat ini kita lihat objek didahulukan, ya, hanya kepada Engkau. Objek didahulukan. Biasanya susunan kalimat itu kan kayak bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Atau dalam bahasa Arab, predikat, subjek, objek. Tapi ini objek, baru kemudian subjek dan predikat. Ya. Faedahnya kata ulama adalah lil hasab, untuk membatasi. Maksud untuk membatasi adalah hanya kepada. Makanya para penerjemah, para mufassir juga mereka menafsirkan bahwa kalimat ini faedahnya untuk membatasi bahwa
Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Sehingga diartikan hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya, faedah dikedepankan objek, ya, ini adalah untuk menerangkan hasar, membatasi hanya kepada kita. Kemudian digandengkan setelah na'budu dengan nasta'in. Pertama di sini faedahnya bahwa yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula digandengkan dengan isti'anah atau mohon pertolongan, iyyaka nasta'in, karena seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, secara maksimal, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus memohon bantuan pertolongan dari Allah agar dimudahkan beramal soleh. Karena kalau hanya mengandalkan kemampuan diri, kita sudah maklumi ketika kita sedang semangat-semangatnya ada masa-masanya kita futur. Terkadang kita ditimpa oleh kemalasan, kebosanan yang membuat kita jadi tidak istiqomah. Maka disinilah perlunya kita mohon bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu, agar kita dapat beribadah secara maksimal. Karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar dibaca oleh sahabat beliau, yaitu Mu'adz bin Jabal. Beliau mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat mengingatmu. Bantulah aku untuk dapat mensyukuri nikmatmu. Dan bantulah aku untuk dapat memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi di sini mohon pertolongan. Ya. Dan beliau mewasiatkan atau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal agar membaca di akhir setiap sholat. Di akhir di sini ada dua makna. Bisa setelah, bisa sebelum. Kata ulama, yang menurut sebagian ulama, kalau isinya doa, maka baiknya dibaca sebelum salam. Cuma kalau isinya zikir, maka baiknya dibaca setelah salam. Dan karena di dalamnya terdapat doa atau merupakan doa, maka dibaca sebelum salam. Jadi setelah kita Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, kita bisa baca doa ini. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu faedah kenapa kita perlu dan harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, bantuan agar dapat maksimal. Selanjutnya ibadah, ya, ini diambil dari kata abada ya'budu, ibadah artinya adalah kepatuhan, ketundukan, ya, yang timbul karena perasaan terhadap keagungan Allah sebagai Tuhan yang berhak satu-satunya disembah. Karena yakin Allah berkuasa mutlak terhadap dirinya. Ya, dia pun patuh, dia pun tunduk, dia pun menghinakan diri, ya, merendahkan diri, disertai rasa cinta, disertai rasa takut, disertai rasa harap. Dan inilah yang namanya pilar atau penopang ibadah. Jadi dalam ibadah, di samping kita patuh tunduk, ya, kita pun menghadirkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Ya. Karena kalau salah satunya saja, misalnya hanya cinta saja, maka tidak sempurna ibadah. Seperti seorang suka kepada makanan, ya, suka kepada harta, maka ini belum dikatakan ibadah. Atau hanya takut saja,
seperti seorang takut terhadap hewan buas, maka ini juga bukan ibadah. Maka ibadah harus ada rasa cinta kepada Allah, juga rasa takut kepada azabnya, dan rasa berharap ya terhadap apa yang ada di sisinya, berharap ingin mendapatkan pahala darinya, berharap agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ini benar. Jadi ibadah itu harus ada. Nggak cukup, saya cukup rasa cinta aja, cuma saya nggak takut sama Allah. Salah. Atau saya takut kepada Allah, sehingga dia merasa tertekan, ketakutan sekali, nggak ada rasa cinta juga salah. Harus tiga-tiganya ada. Dan inilah pendorong seseorang beribadah. Pendorong seseorang beribadah. Dan juga pendorong seseorang dalam beramal. Kita semua dalam bekerja, pendorong kita bekerja ini adalah salah satu di antara tiga hal ini. Bisa karena takut atau khawatir kalau kita nggak bekerja, atau kita kurang sungguh-sungguh dalam bekerja. Kita dalam perusahaan misalnya, ya, kita kurang sungguh-sungguh dalam bekerja, ya, ada rasa kekhawatiran nanti saya dipecat karena takut. Kita istilahnya ya malas-malasan dalam bekerja, ada rasa khawatir, ya takut ya mungkin nanti gajinya dipotong. Nah, ini mendorong sehingga kita pun berusaha datang dengan tepat waktu, kita berusaha bekerja dengan serius, ya. Kemudian pendorong selanjutnya karena berharap ingin supaya dapat gaji secara sempurna, ya. Kemudian juga kalau bisa dinaikkan jabatan, ya, ataupun misalnya ditingkatkan, ya, gajinya, sehingga dia pun bekerja dengan maksimal, ya, tidak terlambat, dan dia pun bekerja dengan serius, sungguh-sungguh, ya. Ada juga karena rasa cinta, karena dia sudah nyaman di pekerjaan tersebut, dia juga ingin bantu mengembangkan, dia sampai rela mungkin mengorbankan waktunya, pikiran, tenaga, bahkan sampai rela lembur. Nah, itu karena rasa suka dengan pekerjaan tersebut. Di antara ketiga pendorong seseorang beramal, yang terbaiknya adalah rasa cinta. Rasa cinta. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah rasa cinta, dia nggak merasa tertekan. Dia merasa nyaman dalam menjalani aktivitas itu. Sama dalam ibadah. Kalau rasa cinta lebih besar, maka dia akan nyaman beribadah. Seperti keadaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau karena sangat cintanya kepada Allah, ibadah itu jadi ringan, ibadah itu jadi nyaman. Beliau pernah bersabda, "Wajulat qurratu aini fi sholati." Dijadikan penyejuk mataku dalam sholatku. Sehingga nggak heran kalau beliau sholat bisa berjam-jam. Sehingga nggak heran kalau beliau sholat kakinya sampai bengkak. Itu karena nikmat, nggak terasa capek. Kok bisa? Ya bisa. Kita main bola saja. Kalau sudah nyaman, nikmat dengan permainan tersebut, sampai 2 jam pun nyaman-nyaman saja. Padahal kita ngejar, lari ke sana kemari, ngejar bola, ya, kita kerahkan pikiran, kita kerahkan tenaga, ngejar, lebih capek daripada maksudnya karena dia ngejar di aktivitas, ya, lebih capek daripada dia diem, sholat kan diem, ya, dia bisa sampai 2 jam. Itu karena apa? Udah rasa cinta dengan permainan itu, ya. Tapi kalau misalnya rasa cinta kurang, yang ada inginnya buru-buru selesai, ya, nggak nyaman. Baru berapa menit, apalagi kalau misalnya imamnya sholatnya agak panjang, bukan panjang, agak panjang, karena kita masih ringan, ya, agak panjang. Sudah pada macam-macam lah, ada yang dehem, ada yang supaya cepat kalau bisa selesainya, gitu ya. Nah ini karena emang kurang rasa cintanya. Maka perlu kita tumbuhkan rasa cinta. Bagaimana caranya? Dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah?
Oh, Allah Subhanahu wa taala Syakur, Maha mensyukuri hamba-hamba. Amal kita yang sedikit akan dilipat gandakan jadi berkali lipat. Allah Subhanahu wa taala Razzaq, Maha rezeki. Ternyata nikmat yang kita rasakan semuanya berasal darinya. Apa kita tak bersyukur kepada Allah? Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha pengampun, At-Tawwab, Maha penerima tobat. Betapapun banyak dosa yang kita kerjakan, betapapun besar dosa yang kita kerjakan, Allah tetap membukakan pintu tobat untuk kita. Nah, ini kita akan semakin cinta. Ingat juga nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita. Kita akan semakin cinta. Ingat juga bahwa dia punya sifat adil. Dia tidak pernah berbuat dolim sama sekali kepada hamba-hambanya. Dia juga punya sifat halim, maha kepada para pelaku maksiat yang durhaka kepadanya. Bahkan tetap memberikan kesempatan untuk kembali bertobat dan seterusnya. Nah, maka dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala membantu kita cinta kepada Allah, dan kalau sudah cinta nyaman nantinya beribadah. Nah, ini dalam ibadah harus ada rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Dan kalau bisa rasa cinta lebih besar. Supaya apa? Kita nyaman ketika beribadah. Gitu ya. Kemudian ayat ini juga menerangkan kepada kita tujuan dari kita diciptakan di dunia ini, yaitu beribadah. Ya, beribadah. Ada dua yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa yang kita ibadahi, yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak selainnya. Yang kedua, agar kita mengisi hidup ini ya dengan beribadah minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya, minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan inilah yang manusia lupakan dua hal ini. Keadaan manusia di antara meninggalkan dua hal ini. Ada yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka yang tidak di atas agama Islam. Mereka menyembah selain Allah, apapun bentuknya, siapapun makhluknya. Apapun bentuknya, ada yang menyembah bebatuan, patung, berhala, ya. Ada juga yang menyembah siapapun berupa manusia, ya, yang dimuliakan, malaikat, jin, atau apa saja. Bahkan ada yang lebih parah, sampai parah juga, yang menyembah benda mati. Tapi ada juga, ya, mungkin pernah kita lihat di video di media sosial di India misalnya, mereka menyembah binatang. Ada yang menyembah sapi, ya. Nah, sapi yang kita di sini digunakan buat bajak sawah, kemudian diambil dagingnya, disembelih buat kita makan, di sana disembah. Ya. Kemudian ada yang menyembah monyet bahkan, karena ya sangkanya ada dewa yang berbentuk monyet, Hanuman apa-apa, sehingga monyet yang ada disembah. Kalau kita di Radhat, kita datang, kita lihat lucu, ya, macam-macam monyet, ya. Dan manusia nggak suka disebut namanya dengan atau dipanggil dengan kalimat itu, dengan kata ini, ya, monyet misalnya, karena itu menghina namanya. Tapi di sana disembah. Kemudian bahkan di antara mereka ada yang menyembah tikus, tikus yang sudah kita sama-sama ketahui, ya, suka apa namanya, di rumah berantakin macam-macam. Kalau misalnya dapat, kita mau pukul karena saking sering berantakin di rumah, apa aja kadang diberantakin, kadang makanan diambil, ya, dan juga menjijikan bau, di sana disembah. Ya, inilah manusia kalau sudah dalam agamanya dia tidak menggunakan akalnya. Ya. Sayangnya dalam urusan dunia mereka pada pinter menyempatkan diri, sampai sebagian barang-barang mungkin kendaraan kayak bajai atau apa dari sana. Tapi dalam urusan agama mereka nggak sempat berpikir benar tidak agama mereka selama ini. Makanya kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya
wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka pada pintar dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, mereka ghafil, nggak sempat berpikir. Padahal mudah memikirkannya, benar tidaknya agama mereka. Ya. Sama barang-barang kita, ya, laptop, kemudian juga HP, mobil, motor, rata-rata banyak buatan orang-orang kafir. Yang kalau kita berpikir untuk membuatnya, subhanallah, berat sekali. HP misalnya dengan di dalamnya banyak komponen yang kecil-kecil, tapi kok manusia bisa? Itu kan mikirnya bertahun bisa sampai jadi HP seperti ini. Laptop juga sama, pesawat juga sama, ya. Nah ini yang cuma sebentar, yang kalau berpikir sebentar saja sudah ketahuan. Wah, makhluk-makhluk tadi tidak berhak disembah, tapi mereka nggak sempat berpikir. Maka kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah berikan kesempatan kalian untuk berpikir, dan kami telah panjangkan usia kalian yang dengan usia tersebut seorang bisa berpikir, tapi mereka tak sempat. Nah inilah sangat disayangkan sekali. Ya. Atau keadaan mereka di antara manusia yang kedua, tidak mengisi hidup mereka di dunia dengan beribadah. Ya. Tidak mengisi hidup mereka di dunia dengan beribadah. Disangka hidup itu cuma untuk bersenang-senang saja. Ya. Hanya untuk makan, minum, dan memuaskan nafsunya. Kalau seperti ini, ya tidak bedanya dengan hewan. Hewan kan seperti itu. Yang yang kejar adalah perut dan nafsunya saja. Setelah kenyang, datangi nafsunya. Ya. Nah, kalau seperti ini, ada manusia seperti ini, dia seperti hewan. Disebutlah manusia hewani. Kan nggak beda dengan hewan. Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal." Orang-orang kafir, mereka makan, mereka bersenang-senang seperti halnya hewan. Ya, seperti halnya hewan. Mereka nggak sempat di sela-sela mereka waktu mereka beribadah. Karena kalau kita sama seperti ini, di sela-sela waktu kita nggak sempat beribadah, sholat ditinggalkan, terus saja mengejar dunia dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, nggak sempat ibadah, sampai rumah langsung ya istilahnya bercengkrama dengan keluarga, bersenang-senang, pagi bangun kita langsung berangkat kerja, ya sholat ditinggalkan, maka sama apa bedanya dengan hewan, ya. Sehingga tadi sama seperti hewan disebut manusia hewani. Baik, jadi ayat ini menerangkan kepada kita agar pertama kita hanya menyembah kepada Allah. Menyembah atau beribadah itu macam-macam ibadah itu banyak. Berdoa hanya kepada Allah, ruku sujud hanya kepada Allah, minta pertolongan, meminta perlindungan hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berkurban hanya kepada Allah. Kalau kita pahami ini, tidak akan terjadi yang namanya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang membuat sesajen atau tumbal dan mengarahkan ibadah kepada selain Allah, kepada yang disangka penguasa tempat tersebut. Karena ini bertentangan dengan iyyaka na'budu. Gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan kalimat sebelumnya dari mulai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini kan menerangkan namanya dhamir ghaib, ya, pihak seakan-akan nggak ada dialog sebelumnya. Dhamir ghaib itu kata ganti ketiga, seperti dia, mereka. Tapi kemudian di ayat ini diganti menjadi mukhatabah, adanya dialog. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Kata ulama, karena ketika seseorang memuji Allah,
mengagungkannya, memuliakannya, ya, maka keadaan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika telah dirubah dari dhamir dhaif kepada dhamir mukhatabah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ya. Lalu apakah kalau kita mohon pertolongan kepada makhluk nggak boleh? Ya, jawabnya mohon pertolongan kepada makhluk boleh, ya, dengan beberapa syarat. Ya, pertama makhluk tersebut hidup. Yang kedua ada di hadapan. Yang ketiga dalam hal yang mereka mampu. Ini boleh kita minta pertolongan kepada manusia apabila mereka hidup, apabila mereka ada di hadapan dan mereka mampu melakukan. Karena kalau sudah mati syirik, kita minta kepada orang yang mati, kepada penghuni kubur yang dianggap sebagai wali, syirik. Atau dia ini sudah di hadapan, ada wali katanya tinggalnya di mana? Kita berdoa kepada wali tersebut, dia ini sudah ada syirik. Atau dalam hal yang mereka tidak mampu melakukannya, minta diturunkan hujan, minta diturunkan rezeki, minta dicerdaskan, minta ini, minta itu yang manusia nggak mampu melakukan, syirik juga. Ya, maka boleh kepada makhluk apabila tadi ya, hidup ada di hadapan dan dalam hal yang mereka mampu melakukan. Ya. Dalam ayat ini juga terdapat obat ya terhadap penyakit bersandar dan bergantung kepada selain Allah, ya, juga obat terhadap penyakit ujub dan sombong agar seseorang tidak mengandalkan kemampuan dirinya bahwa dirinya pasti bisa melakukan semua yang dia rencanakan. Bahkan hendaknya dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama terdahulu mengatakan Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Rahasianya ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana yang pertama iyyaka na'budu terdapat sikap berlepas diri dari syirik. Sedangkan pada kalimat yang kedua wa iyyaka nasta'in terdapat sikap berlepas diri dari kemampuan dan kekuatan diri serta menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, seorang hamba keadaannya terkadang berada di atas kenikmatan sehingga dia butuh bersyukur, atau berada dalam ketaatan sehingga ketika inilah dia memohon pertolongan dari Allah, atau terjatuh ke dalam maksiat sehingga dia butuh istighfar. Oleh karena itu kalimat yang bermanfaat dan mencakup adalah ucapan alhamdulillah sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dia berikan. Hauqalah la haula wala quwwata illa billah sebagai pernyataan dia nggak bisa menjalankan ibadah dan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah, dan kalimat istighfar. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah astagfirullah. Gitu. Jadi keadaan hamba itu di atas tiga hal ini. Di atas kenikmatan alhamdulillah. Di atas ketaatan la haula wala quwwata illa billah. Jatuh ke dalam maksiat astagfirullah. Ini kata beliau, maka kalimat yang sangat bermanfaat dan mencapai tiga hal ini. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, dan kalimat istighfar. Kenapa? Ketika kita azan, kalau mendengar azan, pas kalimat hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, ucapannya la haula wala quwwata illa billah, itu terdapat berlepas dari kemampuan diri kita. Gak ada daya, gak ada upaya untuk dapat melaksanakan sholat, mendatanginya, melaksanakan dengan maksimal kecuali dengan pertolongan dari Allah. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya untuk melakukan ketaatan itu semua kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalimat ini sangat
dahsyat sekali. Ketika kita dihadapkan perkara-perkara yang berat, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Allah nanti akan memberikan kepada kita kemudahan, ya, dalam urusan dunia maupun akhir. La haula wala quwwata. Saya terus enggak paham. Tapi cobalah la haula wala quwwata illa billah. Disebutkan dalam riwayat bahwa malaikat memikul arsy, ya, malaikatnya padahal fisiknya besar-besar, yang jarak antara pundak dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Malaikatnya besar-besar, ya. Wajar kalau mereka, kan di antara malaikat memikul arsy itu ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil yang peniup sangkakala. Wajar kalau sekali tiup bisa menghancurkan alam semesta. Karena malaikatnya besar-besar, fisiknya kuat-kuat. Ketika mereka diperintahkan Allah untuk memikul singgasana di atas pundak mereka, mereka nggak sanggup. Maka Allah ajarkan, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka sanggup singgasana di atas pundak mereka. Ini faedah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sebagian ulama menerangkan bahwa kalimat isti'anah atau mohon pertolongan ini terbagi dua. Yang pertama, isti'anah takwil. Dia mohon pertolongan kepada Allah. Dia mohon pertolongan dengan menampakkan kehinaan, pasrah, dan sikap harap, serta merasa nggak ada yang bisa mampu memenuhi permohonannya kecuali Dia. Maka dalam hal ini harus ditujukan kepada Allah saja, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Yang kedua, isti'anah musyarakah, meminta pertolongan dalam arti meminta keikutsertaan agar mereka turut membantu. Maka tidak mengapa kepada makhluk dengan syarat dalam hal yang mereka mampu membantu. Karena dengan adanya dibantu gotong royong, maka pekerjaan yang berat menjadi ringan. Namanya isti'anah musyarakah. Dan Allah perintahkan demikian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal persiapan Ramadan, kita bersih-bersih. Kalau yang ngerjain cuma seorang, berat. Ya, bisa sih, bisa cuma berat. Maka kita minta bantuan warga, kita minta bantuan jamaah, bareng-bareng jadi ringan. Namanya isti'anah musyarakah. Dan termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan kalau kita membantu orang lain, kata Rasulullah SAW, wallahu fi 'aunil 'abdi maka al 'abdu fi 'auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba apabila hamba itu mau menolong saudara. Faedah lainnya dari ayat ini adalah bahwa di dalam ayat ini juga mengajarkan kepada kita agar dalam berdoa kita menggunakan atau bertawasul, menggunakan sarana yang syar'i. Jadi supaya doa kita mustajab, ada namanya tawasul. Tawasul itu ada 3 macam. Ada tawasul yang syar'i, ada tawasul yang syirki, ada tawasul yang bid'i. Tawasul yang syar'i supaya doa kita mustajab, pertama dengan menyebut Asmaul Husna. Misalnya, ya Allah, Engkau adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, maka berikanlah kepada rezeki. Ya Allah, Engkau adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha Pengampun, maka ampunilah. Ya Allah, Engkau adalah penyayang, maka Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sayangilah aku. Ini supaya mustajab doanya. Tawasul yang syar'i. Yang kedua, dengan menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Kita apa amal soleh yang biasa kita kerjakan? Kita sedekah, kita berpuasa, kita baca Al-Quran, kita sholat. Ya Allah, jika sedekah yang saya keluarkan ikhlas karena Engkau, maka kabulkanlah permohonan. Nah ini syar'i. Menyebutkan. Yang ketiga dengan doa orang yang masih hidup, yang soleh, kita lihat orang soleh. Wahai Quran, doakan saya supaya Allah selamatkan saya di perjalanan. Cuma lebih utama kita langsung berdoa kepada Allah. Ya, lebih utama kita langsung berdoa. Enggak apa-apa. Seperti para sahabat pernah
minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selagi beliau hidup agar beliau minta kepada Allah dan jadi setelah beliau wafat mereka mendatangi pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka boleh tiga, yakni dengan asmaul husna, dengan amal soleh yang kita kerjakan, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Di sini mengajarkan kita tawasul. Iya, karena kita sebutkan ibadah kita kepada Allah, baru kita mau pertolongan, baru kita berdoa. Ini supaya di antara cara supaya kita mustajab doa kita bertawasul yang syar'i dengan menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian tawasul yang syirik, berdoa dengan mengadakan perantara, di mana dia berdoa kepada perantara itu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka berdoa kepada patung, kepada berhala, kata mereka sebenarnya yang kami doa Allah, tapi melalui mereka. Ya, melalui patung dan berhala, agar patung dan berhala mengantarkan hajat kami kepada Allah. Bukankah dalam kehidupan dunia, kalau kita mau datang ke pemerintah atau ke raja, kita nggak bisa langsung ke raja lewat perantara yang kita kepada raja tersebut. Kemudian perantara ini menyampaikan hajat kebutuhan kita. Demikian kepada Allah. Ini namanya menyampaikan dengan Allah. Allah nggak seperti itu. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi 'anni inni qarib. Apabila hamba-hamba bertanya tentang aku, katakan aku maha dekat. Jibudah da'i. Aku mengabulkan doa orang yang mohon kepada. Menunjukkan Allah nggak butuh perantara. Jadi jangan nggak butuh perantara kita minta kepada makhluk tersebut. Yang ketiga, tawasul yang bid'ah atau jatuh ke dalam yang bid'ah. Apa? Yaitu ketika seseorang berdoa dengan menggunakan jah atau kedudukan bijahin Nabi, dengan kedudukan Nabi, atau dengan kedudukan ahli badar, di ahlil badar, ya Allah. Nah, ini sama. Ini tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi pertama Islam. Orang-orang belakangan aja yang ada-ada. Nah ini apa namanya tawasul yang bid'ah kata ulama. Terakhir saya sampaikan sebuah kisah sebagai penutup. Al-Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya yang bernama Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil, ya. Setelah selesai menulis kitab tafsirnya ini, maka dia pergi ke Baghdad, ya. Ingin memperlihatkan karyanya ini kepada sultan, kepada pemerintah ketika itu, dengan harapan boleh jadi dia dapatkan sedikit pemberian dari sultan untuk meringankan beban hidupnya, ya, dan kebutuhannya yang banyak. Kali aja namanya ulama, mereka disibukkan dengan belajar sehingga mencari rezeki kurang waktunya. Sedangkan dia punya banyak tanggungan, anak-anaknya banyak, sudah pada besar, butuh biaya ini itu. Maka Imam Al-Baydawi setelah selesai tulis tafsir ini, dia mau coba datang ke sultan, kasih lihat karyanya, kayak gitu. Ketika di tengah perjalanan menuju Baghdad, ya, dia bertemu dengan seorang syekh yang tinggal di sebuah kampung dan mampir dulu kepadanya. Lalu syekh itu bertanya, kemana kamu hendak pergi? Kata Al-Baydawi, salah satu kitab tafsir Al-Baydawi, ya. Kata Al-Baydawi, saya mau ke Baghdad. Kayak gitu. Ditanya lagi, memang apa yang kau inginkan ke sana? Kata Imam Al-Baydawi, saya telah menulis kitab tafsir dan saya telah mengerahkan kemampuan saya untuk merapihkan, menatanya, kayak gitu. Dan saya punya banyak beberapa orang putri yang sudah dewasa. Saya butuh menyiapkan pernikahan mereka, tapi saya tidak punya harta, gitu ya. Maka aku pun hendak pergi ke sultan dengan harapan kali aja dia ngasih kepada saya sedikit pemberian untuk persiapan pernikahan putri saya, ya, putri-putri saya. Kata syekh tersebut, apa tafsirmu terhadap firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ya. Kata Al-Baydawi, kami menafsirkannya dengan
kami tidak beribadah kecuali kepadamu saja. Dan kami mohon pertolongan, kami tidak mohon pertolongan kecuali kepadamu saja. Maka Syekh kembali berkata, lalu kenapa engkau sebenarnya bersandar kepada sultan tersebut, minta pertolongan kepadanya? Jadi nasihati begitu, maka Imam Al-Bukhari itu terdiam. Kemudian tersentuh, akhirnya nggak jadi datang ke sultan. Gitu, pulang ke Baghdad, agak pulang lagi ke tempatnya, nggak jadi ke Baghdad. Kata ulama, oleh karena itulah Allah jadikan tafsirnya diterima oleh manusia sehingga para ulama mendatanginya dari berbagai penjuru ya di masa hidupnya maupun setelah wafatnya, dan mereka menyempatkan memberikan ta'liq, komentar terhadap kitab tafsirnya ini dan memberikan catatan pinggir terhadapnya sehingga mereka memperoleh manfaat yang besar. Ya, baik, ini mungkin tafsir ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sampai di sini mungkin yang bisa kita pelajari. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang belum jelas gitu? Silakan. Karena kalau saya tambahkan khawatir apa namanya terlalu lama. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ibadah dengan rasa takut, harap, dan cinta. Iya, betul. Kan ada sakit yang Betul. aku tidak mengandalkan kamu, tapi Hanya mengandalkan cinta gitu ya. jadi dia tidak menghilangkan takut dan mengandalkan cinta. Nggak mengandalkan harap juga. Harap apa? Nah, ini termasuk salah dalam. Iya, memang betul ada syair yang begitu ya. Apa artinya itu ya? Aku beribadah, maka masukkan kamu. Wala aqwa ala naril jahimi gitu ya. Apa sebelum kalimatnya itu? Wala aqwa ala naril jahimi. Itu yang biasa dilantunkan orang pada selawatan, cuma nggak paham isinya. Apa? Ala naril jahimi. Apa? Awalnya ila studi firdausi apa ila studi firdausi a'la. Nah, ini diantaranya sebagian. Cuma ini kalimatnya juga ada juga. Terkadang karena mungkin ya sebagian kita yang nggak paham kan bahasa Arab, dengar kayaknya enak nih pakai dibaca ya. Saya nggak minta kepada surgamu, tapi cukup mengandalkan apa namanya, cukup cinta aja. Ini salah kalau seperti ini. Kita butuh surga Allah. Kita juga harus takut sama azabnya. Ya, nah, jadi apa? Dan kita butuh manusia, ya, butuh apa namanya, diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalimat hanya mengandalkan cinta salah. Ya. Dan namanya tidak menjalankan penopang ibadah, pilar ibadah. Pilar ibadah itu tadi 3, cinta, harap, dan takut harus ada. Karena kalau cinta doang, seperti kita cinta sama harta, bukan ibadah. Juga kalau takut, seperti kita takut kepada hewan buas, juga bukan ibadah. Bahkan 3-tiganya harus ada. Hanya saja, kalau bisa lebih dominan rasa cinta. Gitu. Jadi keliru yang tidak butuh kepada surga Allah, atau tidak takut terhadap azabnya, hanya cinta saja. Nah, ini keliru. Mungkin itu. Ya, silakan. Iya. Kalau cinta, tadi seperti yang di awal saya sampaikan, kita harus perkenalkan kepada anak-anak kita tentang siapa Allah. Kita kenalkan Asmaul Husna, nama, sifatnya, nikmat-nikmatnya, dan bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk setelah Dia ciptakan. Dia tidak biarkan mereka begitu saja, bahkan menyiapkan kebutuhan mereka jasmani, rohani. Kemudian sifat Allah Halim, manusia banyak berbuat maksiat tapi tetap rezeki ngalir kepada mereka, insya Allah akan timbul rasa cinta. Kemudian juga
eh, kalau takut ya diberitahukan ya, tentang azab Allah yang begitu keras, ya nggak ada yang dapat istilahnya wala yustik wasaqah, tidak ada yang bisa mengalahkan, maksudnya sama dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai tentang neraka yang apinya diberikan kekuatan 69 kali api di dunia jadi 70 kali, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang penghuninya ya setiap kali kulitnya hangus diganti lagi dengan kulit yang baru agar merasakan azab. Ya, tetapi meskipun begitu kita juga supaya nggak putus asa sampaikan juga pahala supaya berharap. Disebutkan tentang kenikmatan surga, kenikmatan yang sempurna, yang kekal abadi, ya, yang hidup selama-lamanya, sehat selama-lamanya, senang selama-lamanya, apa saja yang diinginkan ada di hadapan. Dengan menceritakan kepada mereka nikmat surga, akan hadir rasa harap. Dengan menerangkan tentang dahsyatnya neraka, akan hadir akan tumbuh rasa cinta. Mungkin seperti itu cara untuk mengenalkan, menghadirkan rasa cinta, rasa harap, rasa takut kepada kita dan kepada anak. Saya kira gitu. Wallahu a'lam. Baik. Cukup mungkin ya, karena waktu sudah sekian. Terakhir, silakan Pak. Ya, baik. Jadi membaca Al-Quran, ya, afdolnya adalah kita berhenti pada setiap akhir ayat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini praktek Nabi SAW ketika baca yuqati', memberhentikan pada setiap akhir ayat. Sebenarnya boleh kita wasalkan dalam ilmu tajwid kan boleh. Ya, kita wasalkan Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Boleh juga. Cuma lebih utama kita memutuskan setiap akhir ayat. Ini enggak ada kaitannya dengan yang tadi ketika kita membaca ayat Allah membalas. Memang betul ada hadis yang di awal pernah saya sampaikan tentang munajat kita kepada Allah saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, manjadani abdi, hambaku telah menyanjungku, dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada kaitan, hanya menerangkan hadis ini bahwa dalam saat itu kita sedang munajat kepada Allah, sedang berhadapan dengan Allah, yang ketika kita puja-puji Allah akan menjawab ya dengan tadi kalimat-kalimat tadi, dan tidak ada kaitannya berarti harus berhenti pada setiap akhir. Boleh diwasalkan dan lebih utama berhenti di akhir ayat, dan tidak ada kaitannya dengan tadi gitu, dengan harus berhenti kan, karena dalam ilmu tajwid boleh diwasalkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa mau disambung atau berhenti, dan ini lebih utama setiap akhir ayat. Kalau tadi hadis tadi menerangkan hanya Allah menjawab ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Gitu. Baik, saya kira ini mungkin itu mungkin Pak ya, yang bisa kita pelajari, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah, dan maaf, kita tutup dengan doa qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.